Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Olivia Nurhasana dengan NRP 5017251023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan resume dari buku A Very Short Introduction karya William Lowry yang mencakup bahasan dari chapter 1 hingga chapter 8. Nah, yang pertama ada chapter 1 dengan judul What is Geophysics? Nah, pada bab 1 ini dijelaskan itu bahwa geofisika adalah ilmu yang mempelajari bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika. Tujuannya itu adalah untuk memahami sifat fisik bumi serta proses-proses yang terjadi baik di permukaan maupun di bagian dalam yang nggak bisa langsung diamati oleh mata langsung. Nah, berbeda dengan eksperimen fisika di laboratorium, geofisika itu dilakukan dalam kondisi alam yang tidak bisa dikontrol sepenuhnya. Misalnya, dalam memprediksi gempa bumi yang sampai sekarang masih sulit dilakukan secara akurat. Nah, proses-proses di bumi ini tuh memiliki skala waktu yang sangat luas, mulai dari gempa bumi yang terjadi dalam hitungan detik sampai pergerakan lempeng tektonik yang berlangsung jutaan tahun. Nah, meskipun begitu, proses yang lama ini tuh meninggalkan jejak pada batuan yang bisa dianalisis menggunakan metode geofisika. Nah, perkembangan penting dalam geofisika termasuk munculnya teori tektonik lempeng pada tahun 1960-an yang menjelaskan pergerakan benua dan dinamika bumi. Selain itu, kemajuan teknologi seperti komputer dan satelit itu memungkinkan pengumpulan serta analisis data dalam jumlah besar, termasuk melalui GPS yang dapat mengukur pergerakan permukaan bumi hingga skala milimeter. Nah, salah satu cabang geofisika yang paling dikenal adalah seismologi, yaitu studi tentang gempa bumi. Nah, melalui gelombang seismik, para ilmuwan itu dapat mengetahui struktur dalam bumi seperti kerak, mantel, dan juga inti. Nah, untuk chapter 2 dengan judul Planet Earth, pada bab 2 ini itu pembahasannya berfokus pada bumi sebagai bagian dari sistem tata surya dan hukum fisika yang mengaturnya. Nah, dua hukum penting yang dijelaskan adalah hukum kekanalan energi dan kekekalan momentum sudut yang berperan dalam gerak planet. Nah, tata surya itu terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu dari awan gas dan debu yang berputar. Melalui proses tumbukan dan penggabungan partikel, terbentuklah planet-planet termasuk bumi. Nah, struktur internal bumi itu kemudian terbentuk berlapis, yaitu ada inti, mantel, dan kerak. Nah, gerak planet dijelaskan dalam hukum Kepler yang menyatakan bahwa orbit planet itu berbentuk elips. Kecepatan planet itu berubah tergantung posisinya dan terdapat hubungan antara periode orbit dan jaraknya dari matahari. Nah, selain itu, kemiringan sumbu bumi itu menyebabkan terjadinya musim. Sementara interaksi gravitasi dengan bulan dan planet lain itu menyebabkan fenomena seperti presisi dan perubahan orbit dalam jangka panjang. Nah, perubahan-perubahan ini tuh berpengaruh pada iklim bumi melalui siklus Milankovitch, yaitu variasi jangka panjang dalam orbit dan kemiringan bumi yang mempengaruhi intensitas sinar matahari. Nah, bukti perubahan iklim ini tuh dapat ditemukan dalam sedimen dan inti es. Lalu, selanjutnya ke chapter 3 dengan judul Seismology and the Earth Internal Structure. Nah, pada chapter 3 ini tuh pembahasannya berfokus pada struktur internal bumi. Bumi itu tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu kerak, mantel, dan inti. Nah, kerak sendiri itu merupakan lapisan paling luar dan relatif tipis. Mantel itu berada di bawahnya dengan ketebalan paling besar, sedangkan inti adalah bagian terdalam yang terdiri dari inti luar cair dan inti dalam yang padat. Nah, struktur ini itu nggak hanya dibedakan berdasarkan komposisinya, tetapi juga berdasarkan sifat fisiknya. Misalnya terdapat litosfer yang kaku dan astenosfer yang lebih pasti sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan lempeng tektonik. Nah, informasi mengenai bagian dalam bumi ini tuh nggak diperoleh secara langsung, melainkan melalui analisis gelombang seismik dari gempa bumi, yaitu ada gelombang primer yang dapat merambat melalui padatan dan cairan, sedangkan ada gelombang es atau sekunder yang dapat merambat melalui padatan saja. Nah, dari sifat ini tuh diketahui bahwa inti luar bumi itu bersifat cair karena gelombang es itu nggak dapat melewatinya. Nah, selain itu, perubahan kecepatan gelombang seismik pada kedalaman tertentu itu menunjukkan adanya batas antar lapisan seperti batas Moho antara kerak dan mantel serta batas Gutenberg antara mantel dan inti.
Nah, lanjut ke chapter yang keempat dengan judul Seismicity, The Restless Earth. Nah, pada chapter 4 dibahas juga berbagai metode geofisika yang digunakan untuk menyelidiki kondisi bawah permukaan bumi. Nah, metode-metode ini tuh penting karena sebagian besar bagian dalam bumi itu nggak dapat diamati secara langsung. Nah, salah satu metode utama adalah metode seismik yang memanfaatkan gelombang seismik gelombang gempa untuk mengetahui struktur lapisan bawah permukaan. Nah, metode ini tuh banyak digunakan dalam eksplorasi sumber daya alam seperti minyak dan gas. Lalu selain itu terdapat metode gravitasi yang mengukur variasi percepatan gravitasi akibat perbedaan densitas batuan. Lalu metode ini tuh dapat digunakan untuk mendeteksi struktur geologi seperti cekungan atau patahan. Nah, metode magnetik itu juga digunakan untuk mengukur variasi medan magnet bumi yang dipengaruhi oleh sifat magnetik batuan. Nah, metode ini tuh sering digunakan dalam eksplorasi mineral. Ada juga metode listrik dan elektromagnetik yang memanfaatkan sifat kelistrikan batuan seperti resistivitas untuk mengetahui kondisi bawah permukaan, misalnya dalam pencarian air tanah atau panas bumi. Lanjut ke chapter 5, itu ada Gravity and the Figure of Earth. Nah, pada chapter 5 ini itu dibahas tentang gravitasi dan bagaimana bentuk bumi itu dipengaruhi oleh gaya tersebut. Nah, sejak zaman dulu ilmuwan itu udah menyadari bahwa bumi itu berbentuk bola dan kemudian diketahui bahwa bentuknya itu nggak sempurna bola, melainkan sedikit pepat di kutub akibat rotasi bumi. Nah, gravitasi bumi ini ternyata nggak sama di setiap tempat. Nilainya itu dipengaruhi oleh lintang, ketinggian, serta distribusi massa di dalam bumi. Nah, untuk mengukurnya itu digunakan alat yang sangat sensitif bernama gravimeter, bahkan bisa mendeteksi perubahan yang sangat kecil hingga skala yang mikrogal. Nah, dari pengukuran gravitasi ini, itu ilmuwan dapat menghitung massa dan densitas rata-rata bumi, yaitu sekitar 5,5. Nah, nilai ini tuh jauh lebih besar dibandingkan densitas batuan di permukaan, sehingga disimpulkan bahwa bagian dalam bumi itu jauh lebih padat. Nah, selain itu terdapat konsep anomali gravitasi, yaitu perbedaan antara nilai gravitasi yang diukur dengan nilai teoritisnya. Nah, anomali ini itu sangat penting karena bisa menunjukkan adanya variasi densitas batuan di bawah permukaan, seperti adanya pegunungan, cekungan, dan struktur geologi lainnya. Nah, bab ini tuh juga menjelaskan berbagai koreksi dalam pengukuran gravitasi seperti koreksi Buger dan koreksi topografi agar data yang diperoleh itu lebih akurat dan bisa dibandingkan dengan model teoritis. Nah, selain gravitasi, teknologi seperti GPS dan satelit itu juga digunakan dalam geodesi untuk menentukan bentuk bumi dan memantau pergerakan lempeng dengan akurasi tinggi hingga skala milimeter. Nah, lanjut ke chapter 6, itu ada The Earth Heat. Nah, di chapter 6 ini tuh pembahasannya berfokus pada panas internal bumi dan bagaimana panas tersebut itu mempengaruhi dinamika planet. Nah, panas bumi itu berasal dari dua sumber utama, yaitu panas primordial yang tersisa sejak pembentukan bumi dan panas radiogenik dari peluruhan unsur radioaktif seperti uranium dan thorium. Nah, panas ini tuh ditransfer melalui 3 mekanisme utama, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Namun, dalam bumi proses yang paling dominan adalah konduksi dan konveksi, terutama di mantel dan di inti luar yang bersifat lebih fluida. Nah, suhu dalam bumi ini tuh meningkat seiring kedalaman yang disebut sebagai geotherm. Nah, namun peningkatan ini tuh nggak konstan. Gradien suhu tuh lebih tinggi di kerak dan lebih kecil di mantel. Nah, hal ini tuh penting karena menentukan apakah suatu lapisan itu bersifat padat atau mendekati cair. Nah, panas internal ini tuh juga menyebabkan terjadinya konveksi mantel, yaitu pergerakan material panas dari dalam ke atas dan material lebih dingin ke bawah. Nah, proses ini tuh menjadi penggerak utama pergerakan lempeng tektonik di permukaan bumi. Nah, selain itu terdapat fenomena panas yang naik dari bagian dalam bumi dan membentuk titik panas atau hotspot seperti di Hawaii atau Yellowstone. Nah, fenomena ini tuh menjelaskan akibat aktivitas vulkanik yang tidak berada di batas lempeng. Lanjut ke chapter 7, itu ada The Earth's Magnetic Field.
Nah, di chapter 7 itu dibahas tentang medan magnet bumi dan perannya dalam sistem geofisika. Bumi memiliki medan magnet yang mirip dengan magnet batang raksasa dengan kutub utara dan selatan magnetik. Nah, medan magnet ini tuh dihasilkan oleh pergerakan fluida logam cair di inti luar bumi yang dikenal sebagai geodinamo. Nah, medan magnet bumi ini tuh sangat penting karena berfungsi melindungi bumi dari radiasi berbahaya yang berasal dari matahari seperti angin matahari dan lain-lain. Nah, tanpa medan magnet, partikel bermuatan itu dapat merusak atmosfer dan membahayakan kehidupan di bumi. Namun, medan magnet bumi itu nggak bersifat tetap. Kutub magnet itu dapat bergeser seiring waktu, bahkan pernah mengalami pembalikan arah yang disebut pembalikan geomagnetik. Nah, bukti dari fenomena ini tuh dapat ditemukan pada batuan, terutama di dasar samudra yang merekam arah medan magnet saat batuan tersebut itu terbentuk. Nah, selain itu, variasi medan magnet itu juga dapat digunakan untuk eksplorasi geofisika, khususnya untuk mendeteksi batuan yang memiliki sifat magnetik tinggi seperti biji besi. Lanjut ke chapter 8, chapter terakhir itu ada afterthoughts. Nah, chapter 8 ini tuh membahas tentang bumi sebagai sistem yang dinamis dan saling terhubung. Artinya itu berbagai proses di bumi, baik yang berasal dari dalam seperti konveksi mantel maupun dari luar seperti radiasi matahari, semuanya itu saling berinteraksi dan memengaruhi kondisi bumi secara keseluruhan. Nah, nggak hanya fokus pada elemen tektonik, bab ini tuh juga menekankan bahwa perubahan di bumi itu terjadi karena kombinasi berbagai faktor seperti aktivitas internal, atmosfer, hidrosfer, dan bahkan pengaruh dari luar bumi. Nah, selain itu jelaskan bahwa sistem bumi itu terus berkembang sepanjang waktu. Nah, perubahan itu bisa terjadi dalam skala waktu yang sangat berbeda, mulai dari yang cepat seperti gempa bumi hingga yang sangat lama seperti perubahan iklim dan evolusi benua. Nah, bab ini tuh juga menekankan pentingnya memahami bumi sebagai satu kesatuan sistem, bukan sebagai bagian-bagian yang terpisah. Nah, dengan pendekatan ini tuh kita bisa lebih memahami bagaimana berbagai fenomena alam saling berkaitan. Nah, itu untuk resume buku A Very Short dari William Murray. Selanjutnya saya akan memberikan review dari buku tersebut. Nah, menurut saya buku ini tuh cukup bagus dan mudah dipahami. Nah, penjelasannya itu disusun secara runtun mulai dari konsep dasar sampai pembahasan yang mulai kompleks. Nah, sehingga membantu para pembaca itu memahami geofisika secara menyeluruh. Nah, selain itu bahasanya itu juga cukup ringan, gak yang sulit-sulit banget, sehingga masih enak dibaca, nggak terlalu kaku kayak buku-buku ilmiah yang lain. Terus isi materinya itu juga cukup lengkap untuk ukuran buku pengantar karena mencakup berbagai aspek penting tentang bumi dan proses-proses yang terjadi di dalamnya. Nah, secara keseluruhan saya tuh menilai buku ini sangat baik dan layak dijadikan referensi awal untuk mempelajari geofisika. Untuk ratingnya saya akan kasih 9 dari 10. Nah, dari membaca dan merangkum buku ini itu saya menjadi lebih memahami bahwa bumi itu merupakan sistem yang kompleks dan saling terhubung. Saya juga menyadari bahwa geofisika itu nggak hanya berfokus pada teori, tetapi sangat bergantung pada data serta metode ilmiah untuk menjelaskan fenomena yang tidak dapat diamati secara langsung. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.